Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin, amin. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati segarnya udara pagi dan kebugaran setelah kita istirahat tidur. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Karena orang-orang kafir itu meskipun diberi kesempatan, tetap aja mereka itu tidak bisa untuk mendekat kepada Allah, dan apa yang dikerjakannya tidak bisa untuk melepaskan diri dari ancaman siksa Allah. Fa in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmat anugerah yang kuberikan padamu, maka aku akan menambah keberkahan kenikmatan itu. Tapi sebaliknya, jika kamu kufur, kamu ingkar, kamu kafir terhadap karunia dan anugerah itu, sungguh siksaku sangat amat pedih. Nah, artinya ada ancaman bagi orang-orang yang mengingkari terhadap anugerah karunia Allah. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan sebagai uswah, teladan utama kita, figur terbaik untuk kita ikuti, kita junjung tinggi, kita tegakkan sunnah-sunnah beliau semampu kita. Karena beliau dihadirkan oleh Allah untuk menjadi Rasul yang menebarkan rahmah kasih sayang bagi seluruh semesta di jagat raya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah. Oleh karena itu di dalam surah Al-Maidah misalkan ayat 48 itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diangkat oleh Allah menjadi Rasul dengan dibekali sebuah kitab, yakni kitab Al-Quran. Di dalam firman ini dijelaskan, wa anzalna ilaika ya Muhammad, kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba ay Al-Quran bil haqi dengan benar. Artinya muta'alliqun bima unzila au anzalna. Jadi Kanjeng Nabi itu di dalam menjalankan tugas sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, itu dibekali oleh Allah, dibekali dari Allah berupa Alkitab, yakni Al-Quran. Jadi yang mengangkat Muhammad sebagai Rasul itu Allah. Kemudian yang menurunkan Al-Quran kepadanya itu juga Allah. Artinya betul-betul risalah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak dari pengetahuan beliau, tidak dari pengalaman beliau di dalam merespon terhadap kehidupan ini, tetapi betul-betul itu wahyu dari Allah, pemberitahuan dari Allah yang maha gaib mengenai apapun yang terkait dengan tugas tanggung jawab mewujudkan rahmatan lil alamin. Maka nanti kita temukan firman Allah yang lain menyebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Kanjeng Nabi tidaklah berkata-kata sesuai kemauannya, sesuai keinginannya, tetapi perkataan beliau adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu tertuang di dalam Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya, ai qablihi, sebelum daripada kitab Al-Quran itu sesungguhnya telah banyak kitab-kitab yang diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk diajarkan dan ditaklimkan kepada umat-umatnya, kepada seluruh manusia, agar mereka itu bisa meniti kehidupannya dengan jalan, dengan thoriqah, dengan sirat, dengan jalan yang lurus, yang lempang, yang baik dan benar, sesuai dengan fitrah tuntutan penciptaan makhluk manusia itu sendiri. Jadi gampangannya Al-Quran itu sebenarnya tidak sesuatu yang baru jikalau dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Justru Al-Quran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu merupakan musaddiqal lima baina yadaihi, pelurus, pembenar terhadap apa-apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi mereview lagi, mengulang lagi tata norma, tata nilai, tata keyakinan, sistem peribadatan, ya, kredo, ritus, tata laku manusia yang memang sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul itu telah banyak utusan-utusan Allah yang dibekali oleh Allah dengan Alkitab. Ya misalkan Nabi Isa membawa Injil, Nabi Musa membawa Taurat, ya. Kemudian Nabi Daud membawa Zabur. Kemudian sebelum itu banyak sukuf-sukuf, lembaran-lembaran wahyu yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya
Apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu bukan barang yang baru, tetapi dia merupakan mutiara-mutiara ajaran sebelumnya yang banyak terlindas oleh bias pemahaman dan bias perilaku budaya umat sebelumnya, karena mereka lebih suka dengan membuat-buat kebohongan, kemudian membangun tradisi di atas kebohongannya, membudayakan kebatilan yang seolah terkemas di dalam kebenaran. Ya, jadi koyok-koyoke ajaran yang ditaklimkan, disampaikan Rasul sebelum Kanjeng Nabi itu ya apa yang terjadi di saat Nabi itu diutus sebagai Rasul. Padahal itu terjadi karena begitu panjangnya waktu kerisalahan, sehingga mereka yang alim, mereka yang ngerti dengan isi kitab suci itu, setelah dibaca, dipahami, lalu kok ada sesuatu yang bisa mengganggu kepentingannya, mengganggu keinginannya, maka kemudian dibelok-belokkan di dalam memahaminya, dan akhirnya bukan keaslian originalitas ajaran agama itu yang didapati oleh orang setelahnya, tetapi ciptaan-ciptaan, buatan-buatan atau budaya-budaya baru yang itu bertentangan dengan asli norma aturan daripada kitab mereka sendiri. Nah, maka Quran datang itu musaddiqon, menjadi pembenar, pelurus terhadap apa yang ada. Maka tidak aneh sehingga apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu mengalami penentangan atau perlawanan dari mereka yang sudah memiliki Alkitab tadi itu. Wa muhaiminan, dan sebagai penguji, syahidan alaih, sebagai penguji, sebagai syahid, saksi bahwa kitab-kitab terdahulu memang ada, dan bahwa rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi memang ada. Jadi Quran itu kalau kita baca mengajarkan kepada kita bahwa yang Rasul itu bukan hanya Muhammad Rasulullah, tetapi sebelum itu banyak Rasul-Rasul Allah yang mereka membawa ajaran, membawa norma, membawa aturan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Ya. Jadi ada hubungan yang kuat antara ajaran yang disampaikan nabi-nabi sebelumnya dengan nabi-nabi berikutnya. Soal kitab babi makna kutub, sedangkan lafadz kitab yang ada di dalam ayat ini, di mana Allah menyebutkan bahwa selain Kanjeng Nabi ada Rasul-Rasul sebelumnya itu juga mendapatkan Alkitab, maka kalimat Alkitab di dalam lafadz minal kitabi itu memiliki arti jamak, yakni minal kutubi, karena memang nabi-nabi yang mendapatkan kitab sebelum Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya satu orang, tetapi disebutkan hanya menggunakan lafadz tunggal al-kitabi, bukan al-kutubi, karena kenyataannya setiap nabi memegang satu kitab. Nah, jadi setiap nabi itu memegang satu kitab, berdasar kepada kitab yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing nabi. Tapi jumlah nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi itu amat sangat banyak, sehingga di dalam lafadz yang digunakan itu menggunakan Alkitab, tetapi
makna yang ada adalah al-kutub. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berikanlah hukum di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Jadi karena Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan, membenarkan terhadap apa yang ada di hadapan manusia dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran itu menjadi ujian, penguji atau syahid atau saksi atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, maka ketika datang ahli kitab dari Yahudi ataupun ahli kitab dari Nasrani menghadap pada Rasulullah SAW, maka hukum yang diperlakukan fahkum bainahum bima anzalallah, berikanlah hukum kepada mereka itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan buat mereka. Jadi artinya Al-Quran sebagai kitab yang datang kemudian tidak menafikan, tidak menghilangkan, tidak melenyapkan terhadap otentisitas kitab-kitab sebelumnya. Jadi sepanjang itu benar yang ada di dalam Alkitab itu, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberikan hukum sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Jadi di kitab suci mereka, di Injil atau di Taurat, Nabi ketika orang itu mengaku ahli kitab, maka hukum yang diperlakukan adalah hukum yang ada di dalam kitab yang dianutnya itu, kitab yang diyakininya itu. Tetapi di awal Allah menyebut bahwa Al-Quran diturunkan dengan benar itu menjadi pelurus terhadap apa yang ada di dalam tradisi budaya atau yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang telah disusupkan kepentingan-kepentingan para ahli mereka, sehingga keaslian, kemurnian, originalitas daripada kitab itu menjadi perlu untuk diperbaiki. Maka fahkum bima anzalallah, makna yang kedua adalah tegakkan hukum bagi mereka itu sesuai apa yang benar diturunkan Allah buat mereka. Wala tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi, maka janganlah engkau mengikuti terhadap keinginan-keinginan mereka dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran itu. Jadi artinya kalau memang apa yang dikerjakan mereka itu telah menyimpang dari otentisitas, originalitas ajaran atau isi kitab suci mereka yang sudah diubah tadi itu, maka pengertian fahkum bima anzalallah adalah bima anzala ilaika, dengan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, maka standar utamanya adalah kebenaran Al-Quran. Wala tatabi'u ahum, jangan sekali-sekali mengikuti terhadap pandangan-pandangan mereka, yang pandangan mereka itu adilan, membelokkan ya, atau menyelewengkan dari apa yang telah Allah datangkan buat kamu dari kebenaran itu sendiri. Jadi membenarkan adanya kebenaran yang ada di kitab suci orang-orang sebelum kita, tetapi jikalau memang ada yang perlu diselaraskan, diluruskan, maka ajaran-ajaran sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai apa yang diturunkan oleh Allah, karena kenyataannya bertentangan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah yang kemudian, ya, yakni di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi, ajaran agama yang tertuang di dalam Alkitab itu sebenarnya punya mata rantai kebenaran. Sepanjang tidak diubah, sepanjang tidak disusupkan kalimat-kalimat atau kepentingan-kepentingan dari para ilmuwan mereka, ya,
mereka yang dianggap alim tetapi karena tidak bisa menjaga kejujuran, maka kepentingannya dimasukkan di dalam Alkitab itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, Kanjeng Nabi diperintahkan berikan hukum pada mereka seperti yang diterimakan oleh Allah kepadamu. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan dari setiap orang, setiap kelompok, setiap komunitas, setiap umat, ja'alna telah kami jadikan minkum dari kalian syir'atan wa minhajan, syariah dan cara jalan yang mesti ditempuhnya. Jadi Allah menyebutkan kenapa kita tetap harus menghormati kitab-kitab terdahulu, karena di dalam kitab-kitab terdahulu itu masih ada kebenaran-kebenaran yang orisinil, kebenaran-kebenaran yang asli, yang alami. Tetapi di dalam Alkitab itu pun tidak menutup kemungkinan adanya sisipan-sisipan yang dimasukkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, sehingga jikalau itu yang terjadi, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum yang terakhir yang dibawakan yang Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyebutkan bagi setiap umat itu telah kami jadikan dari kalian syariah, normanya, aturannya, wa minhajan, dan cara untuk menjalani kehidupan itu masing-masing. Jadi ahli Injil silakan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan Injilnya. Ahli Taurat silakan untuk mengerjakan sesuai apa yang ada di Tauratnya. Tapi kalau di dalam Injil dan Taurat terjadi perbedaan dengan apa yang ada di dalam kitab yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Al-Quran, maka itu harus diselaraskan, disesuaikan, karena itu sudah terjadi bias, ya, sudah terjadi kontaminasi, ya, terhadap kemurnian dari ajaran agama sebagai wahyu Tuhan. Karena Tuhan menyebutkan tidak pantas manusia yang diangkat sebagai rasul itu menganggap diri dan ibu atau keluarganya, bapaknya atau siapapun itu sebagai sosok Tuhan atau dipertuhankan bagi umatnya, ya. Maka tauhid itu menjadi penting. Maka ketika tauhidnya benar, kaifiah ibadahnya pun akan tepat. Kenapa diciptakan Allah yang beragam seperti itu? Karena memang kenyataan hidup ini dinamis, hidup ini terus berkembang, hidup ini perubahan yang tidak bisa dihentikan. Daya cipta manusia itu akan terus bergerak menuju pada titik kulminasi daripada kemampuan manusia itu sendiri. Jadi kalau ada penelitian bahwa otak manusia yang sekarang termanfaatkan itu baru 10%-nya, berarti yang 90% itu masih belum tergali. Nah, 10% itu sudah manusia mengalami teknologi yang seperti ini, bisa membongkar rahasia-rahasia yang ada di semesta. Katakanlah baru 10% itu sudah seperti ini. Terakhir NASA itu menyebut bahwa ada planet yang lebih besar daripada bumi, jaraknya tidak jauh dari bumi, kemudian warnanya juga seperti bumi karena ada indikator kehijau-hijauan, dan itu dia mengatakan kemungkinan manusia bisa migrasi ke tempat itu. Nah, sekarang masih dalam kajian misalkan. Nah, manusia yang dengan 10% penggunaan neuron atau daya kemampuan yang ada di otaknya itu dari sekian miliar sel-sel yang ada itu baru 10%, katakan begitu, sudah punya kecerdasan seperti ini. Bagaimana kalau manusia nanti terus berkembang, potensinya itu kalau sudah nyampe 50%, kira-kira 50% itu bisa menembus sesuatu yang abstrak menjadi konkret.
Gampangannya sing goib itu bisa untuk tercover. Yang goib itu ya teman-teman sering nyebutnya dunia astral, katakan begitu ya. Jadi bagaimana di sekitar kita itu ada banyak jin misalkan, tapi kan kita sampai dengan hari ini kan tidak bisa melihat jin itu gitu ya. Boleh jadi dengan teknologi yang canggih nanti manusia pakai alat itu kemudian dia bisa tahu, oh seliwerannya jin itu ya, karena dia alam daripada alam goib. Sementara ini goib karena memang di tafsir yang muktabar itu al-goib itu Allah, yang paling goib itu cuman Allah, puncak kegoiban itu Allah ya. Seperti jin, malaikat itu sesekali menemui manusia, berarti dalam rupa, dalam wujud yang zahir, yang konkret ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pada saatnya nanti kemampuan manusia boleh jadi akan bisa meliputi, melewati, melintasi terhadap aspek-aspek yang seperti itu. Tetapi sekali lagi dalam dimensi hukum, dalam dimensi norma, Allah memang bikin aturan syariah dan cara untuk melakukan peribadatan, cara untuk beriman, cara untuk berislam, berpercaya, berkredo, cara beritus, beribadah ya, berserah diri dari umat satu dengan umat yang lain itu diberi perbedaan, tidak harus sama persis, tidak harus sama persis atau sama mutlak, karena di situ manusia akan selalu mengalami dinamika, manusia akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sampai dengan manusia yang akhir zaman nanti. Maka walau sya'allahu la ja'alnakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, sungguh Dia akan jadikan kalian umat yang satu. Walakil yabluwakum fima atakum, dan akan tetapi Allah sungguh akan menguji pada kalian di dalam apa yang telah Dia datangkan buat kalian. Potensi yang berbeda, kemampuan yang berbeda antar umat satu dengan yang lain, diberi ajaran yang berbeda satu dengan yang lain, sebenarnya konteksnya adalah supaya mereka manusia itu bisa untuk merasakan bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada diri mereka. Contoh sederhana, kalau peristiwa Isra Mi'raj itu kan Kanjeng Nabi mondar-mandir antara arus dengan langit, di mana Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketika Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi itu sholat 50 kali, ini sholat yang sama dengan perintah kepada umat Nabi Musa, sholat yang 50 kali. Musa menyarankan supaya minta keringanan. Ujung daripada dialog itu adalah sampailah Allah memberi keringanan, sholat bagi umat Muhammad itu hanya 5 kali, tetapi nilai 5 kali itu setara dengan 50 kali. Jadi nilai yang 5 kali itu setara dengan 50 kali, karena setiap dari 1 kali perbuatan sholat itu nilainya 10 kali bagi kita umat Muhammad. Nah, karena itu kemudian keringanan seperti ini disetarakan dengan keberatan yang terjadi di zaman Nabi Musa. Itu adalah bagian daripada cara Allah menguji di antara kalian. Lalu nyatanya temenan kok, walaupun cuma 5 kali bagi umat Islam untuk bisa tiap waktunya itu kemudian segera bergegas menuju rumah Allah, itu ya abot temenan. Walaupun cuma 5 kali, mendania yang 50 kali. Lalu gimana? Ya,
kondisi mereka yang dibebani 50 kali. Tinggal bagi aja 24 jam dibagi 50 berarti ketemu piro? Ben 2 jam. Ya, ben setengah jam itu sholat. Setengah jam sholat. Setengah jam sholat. Nah itu aja nggak nganti ya. Nah, itu berat bukan? Berat sangat kan begitu. Tapi kita yang dikasih diskon hanya menjadi diskon kalau luwe ya teori wong bisnis saiki kan diskon kok sampai 90%. Tapi Allah sudah mengkompen bahwa yang 10% saja itu sudah senilai 100%. Nilai harganya itu 100%. Lah ngono ki sak wangel ram. Wangel. Subuh yo sakmene, zuhur mok sakmene, asar sakmene. Kapan sakmonone? Dinteni zuhure yo ora ketok, dinteni asare yo ora ketok, maghrib yo ora ketok, isya ora ketok. Nah, jadi Allah menguji dengan apa yang diberikan itu. Ya. Jadi jangan dikira kita yang kelihatannya kewajibannya itu cuma sedikit, itu kemudian lebih ringan. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bagaimana hukum yang diberlakukan kepada Nabi Musa dengan umatnya misalkan. Jadi kalau kena najis, cara membersihkannya itu disobek, dibuang dengan barangnya itu. Ya. Keras banget hukumnya itu. Nah, kita ini diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, karena diberi keringanan itu sudah selayaknya kemudian terjadilah perlombaan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam meraih kebaikan yang Allah taruh secara berserakan sesuai kemampuan yang ada pada diri kalian sendiri. Jadi luar biasa Allah menguji dengan kita itu, kemudian Allah itu mendorong supaya kita itu menjadi orang yang berfastabiqul khairat, bergegas, bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena ilallahi marji'ukum jami'a. Tidak usah adu baik mana 50 kali atau 5 kali sholat sehari semalam antar kamu yang datang kemudian. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu konsisten dengan Tauratnya, sholatnya malah 50 kali. Tapi kalau dia mau memeluk Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad ini, sholatnya cukup 5 kali. Lah nek wong sing cerdas kan milih sing 5 hasilnya 50, timbangane 50 hasilnya 50. Utawa hasilnya 5. Nah, jadi subhanallah. Ini cara Allah untuk membangkitkan agar manusia itu bisa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena apa? Kepada Allah lah tempat kembali kalian semua. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum fi takhtalifun, dan kemudian dia akan mewartakan pada kalian dengan apa yang ada di antara kalian, kalian memperselisihkannya. Kalian berselisih paham, kalian bertengkar. Api endi 50 utawa 5 misalkan. Betul enggak apa yang diajarkan oleh Nabi Musa? Betul enggak apa yang diajarkan oleh Nabi Isa? Sampai hari ini masih ursinil ditegakkan. Boleh jadi ada kelompok yang masih ada ursinilitasnya, tapi kenyataan yang banyak terjadi adalah adanya penggubahan atas kitab wahyu yang diberikan Allah kepada mereka oleh kelompok cendekia, kelompok ilmuwan atau para alim daripada mereka. Nah, oleh karena itu sebagai seorang mukmin di dalam mendialogkan, di dalam mendiskusikan terhadap kebenaran ajaran,
kita menghormati dan menghargai adanya perbedaan, tetapi kita tidak ada toleransi dengan kekufuran. Ya, kita tidak ada toleransi dengan kekufuran. Kalau itu memang menyimpang, maka harus ditarik, diluruskan, dimusaddiqa lima baina yadai. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara misi besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dihadirkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, maka ditanamkan wawasan yang lebih luas bagi umat ini, pengikutnya ini, supaya tidak kemudian merasa hanya yang ada di hadapannya itu yang paling benar, tetapi sepanjang yang dulu-dulu itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh apa yang ada di hadapannya, maka itu tetap harus dihargai dan dihormati sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu. Terima kasih.